dari Prodi Bisnis Digital, kami dari kelas 1 BDBC. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah kami Sumber Daya Manusia. Nama saya Rian Antonina Balgi. Jabatan saya itu ada di staf logistik. Saya bekerja di perusahaan Global Nanti Lestari. Itu kita bergerak di bidang mining batubara. Izin Bang, nama saya Farhan Diansyah. Izin bertanya, bagaimana cara perusahaan menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan di setiap hari? Oke, terima kasih Pak Farel. Nah, jadi dari semua bidang itu ada divisi masing-masing. Oke, dari divisi masing-masing itu kita bisa ketahui berapa tingkat aktivitas kinerja mereka. Pertama, jika mereka kerjanya berat, kita membutuhkan lagi manpowernya. Manpower itu manusia. Oke, satu. Yang kedua, kita bisa lihat dari jumlah orang yang resign, di PHK, meninggal ataupun pindah jabatan atau pindah divisi. Situ kita akan bisa melihat berapa karyawan yang kita butuhin. Nah, itu tidak tergantung dari tahunnya. Bisa jadi di bulan itu atau di minggu itu karena dia bersifat agak urgensi. Nah, kalau kita nunggu setahun kita harus rekrut, kayaknya itu terlalu lama. Bang, perkenalkan nama saya izin bertanya. Pertanyaannya itu bagaimana perusahaan mengetahui karyawan yang memiliki kemampuan atau bakat lebih dan bagaimana perusahaan mengembangkannya? Oke. Setiap orang itu mungkin ada punya kompetensi masing-masing. Kita akan ngasih dia tanggung jawab. Itu berupa pekerjaannya sendiri. Nah, kita akan lihat tuh bagaimana inisiatif dia, analisis dia gimana, cara dia ngembangin pekerjaan itu gimana. Oke. Kemudian kita dikasih lagi desk job lain yang bukan di bidang dia, tapi dia mau belajar. Harusnya dia tidak megang laptop, tapi dia bisa megang laptop. Itu dia punya bakat. Ada bakat di bidang, mungkin di bidang admin atau database atau yang lainnya. Nah, dari bakat itu kita bisa kembangin, ternyata dia ini bisa di lapangan, bisa juga di admin. Nah, nanti kita akan coba untuk ngembangin itu, coba kamu kerjakan yang berupa kantoran dan berupa juga di lapangan. Jadi kita akan ngasih dia 2 double desk job untuk melihat bakatnya depannya lebih kemana. Perkenalkan Bang, nama saya Aulia Karina. Saya ingin bertanya, apakah perusahaan lebih mengandalkan rekrutmen internal atau eksternal? Itu mengapa ya? Oke, jadi setiap kita mau rekrutmen itu kita lebih mengandalkan internal dulu atau rekomendasi dari pihak orang dalam. Jika tidak ada, kita akan mencari eksternal dari luar dan itu pun butuh rekomendasi. Kita harus lihat dulu background dia gimana, pengalaman kerja gimana, hard skill dan skill dia gimana. Kita lebih yang penting itu kita lebih mengutamain internal dulu, rekomendasi keluarga, saudara ataupun kerabat yang punya keahlian di bidang itu. Jika tidak memiliki, baru kita cari yang dari pihak eksternal. Halo Bang, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Fahmi. Saya izin bertanya Bang, kriteria apa yang paling diperhatikan dalam proses seleksi? Oke. Yang pertama kali itu dalam dunia kerja itu yang pertama kali itu attitude. Nah, attitude itu terus masuk ke komunikasi. Baru kita lihat skill. Kebanyakan orang tuh saya jago nih Pak, saya udah kemudian lah tinggi lah, oke lah, IPK sekian. Tapi komunikasi dia nggak bagus. Komunikasi dia nggak bagus bilang, Dek, ini kamu teman-teman orang Jakarta. Jadi seolah kayak dia udah ngejas kayak gitu. Jadi itu udah pertama tuh komunikasi udah kena. Terus dari attitude, misalnya dia wawancara terus dia santai kayak gini, nggak bisa. Dia harus tahu ini posisikan diri dia di mana. Dia lagi interview dengan siapa, berbicara dengan siapa. Nah, baru kita lihat dari penilaian akademisnya. Oke Bang, perkenalkan nama saya Agus Ganduni. Saya izin bertanya, apa yang menjadi pertimbangan utama dalam penempatan karyawan pada posisi tertentu? Skill. Kita harus lihat
posisi apa ya, kalau misalnya dia di bagian teknisi. Nah, kita harus lihat dulu ilmu teknisi dia sampai di mana, pengalaman bekerja dia gimana. Jika mendekati, kita akan taruh dia di posisi itu. Nah, nggak mungkin dia dari admin terus kita taruh ke teknisi yang nggak bisa. Jadi kita harus dilihat ke skill, sertifikasi, dan jam terbang, pengalaman.